Dalam dunia yang dinamis saat ini, kebutuhan akan perubahan menjadi keniscayaan dalam menjaga kelangsungan komunitas sosial, bisnis, dan ekonomi. Perubahan tersebut didorong oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai sosial, dan tuntutan pasar yang terus berubah. Urgensi perubahan dalam komunitas sosial mengarah pada adaptasi terhadap dinamika demografis, nilai budaya baru, dan tantangan global. Sementara dalam bisnis, perubahan diperlukan untuk menjawab tuntutan inovasi, persaingan, dan efisiensi organisasi. Di bidang ekonomi, perubahan menjadi kunci untuk mengatasi ketidakpastian global dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kepemimpinan dalam konteks ini menjadi elemen kritis dalam mengelola perubahan. Pemimpin yang efektif dapat membimbing komunitas, bisnis, dan ekonomi melalui transformasi dengan memotivasi, memberikan visi, dan mengelola konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Prabeswari, salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Taskiyah. Keseharian saya bekerja dan kuliah. Saya juga mengikuti beberapa kegiatan di komunitas masjid di salah satu kota Bogor. Cita-cita saya yaitu sebagai salah satu tenaga pengajar. Sebuah tantangan bagi saya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Karena bidang pekerjaan saya sekarang yang sudah berjalan lebih dari 8 tahun ini terbilang jauh dari dunia pendidikan. Yang pasti, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk meraih mimpi saya sejak kecil. Menjadi seorang tenaga pengajar merupakan salah satu jalan yang saya pilih dalam menebarkan kebermanfaatan untuk banyak orang. Selain itu, seperti yang kita tahu bersama bahwa menyampaikan ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya sekalipun kita telah meninggal dunia. Motivasi besar inilah yang mendorong saya untuk meraih mimpi menjadi seorang tenaga pengajar. Berpikir kritis serta jiwa kepemimpinan merupakan hal penting untuk dimiliki seorang tenaga pengajar. Sebuah perubahan hingga peradaban tidak lepas dari kemampuan berpikir kritis seorang pengajar dalam menyusun strategi pendidikan kepada anak didiknya, sehingga suatu pembelajaran tidak akan berhenti sampai di dalam kelas saja. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seorang tenaga pengajar perlu banyak mencari informasi, mampu menganalisa masalah, dan bisa mengambil keputusan. Tentu, jiwa kepemimpinan juga tidak kalah penting. Hal ini dibutuhkan seorang pengajar dalam membimbing anak didiknya untuk menuntut ilmu dengan maksimal dan mencapai target pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selain bekerja dan kuliah, saya juga mengikuti beberapa kegiatan komunitas remaja masjid di salah satu kota Bogor. Di sana, saya bertemu dengan seseorang yang sangat ramah dan inspiratif, seorang perempuan yang banyak berkontribusi dalam kegiatan memakmurkan masjid. Beliau adalah Irma Risyanti, Ketua Divisi Event Organizer. Aku Irma Risyanti, biasa teman-teman panggil itu dengan sebutan Teh Ir. Tinggal di Kota Hujan, Bogor, tepatnya di daerah Bantarjati. Untuk kesibukan, aku lagi merintis sebuah usaha di bidang I.O. Dan kesibukan tambahannya itu adalah berkegiatan aktif di komunitas masjid dekat rumah, yaitu Masjid Al-Mutakin.
menjabat menjadi kabid di bagian divisi event organizer. Komunitas sahabat Al-Mutakin ini mungkin terbentuk dikarenakan keresahan pemuda-pemudi gitu ya, yang mungkin ada waktu dan ingin mewakafkan dirinya lebih banyak gitu untuk bisa bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan itu di masjid. Suka dan duka dalam berkegiatan di komunitas itu sebenarnya lebih banyak ke suka gitu, sukacita, happy gitu. Tapi jangan sedih, dukanya pun ada ya. Jadi kita tuh yang membuat duka yang membuat kadang-kadang tuh sulit gitu untuk mempersatukan agenda kita di satu waktu. Ketika misalkan mau meeting ya, tapi teman-teman tuh mungkin udah ada jadwal dengan banyak banget kegiatan yang jelas beda-beda jadwalnya kan. Nah itu paling dukanya itu agak sulit mempersatukan jadwal gitu. Tapi biasanya pun di akhir-akhirnya akan selalu ada sih jadwal itu, walaupun mungkin kita harus drama dulu untuk mempersatukan jadwal itu. Terus untuk sukanya ya banyak banget lah sukanya tuh ketika kita bikin event dan kita bisa sekompak itu, terus menghasilkan acara yang membuat komen-komen positif gitu. Ya banyak banget lah keseruan. Cara efektif untuk menjadi leader di satu komunitas atau satu divisi lah ya, itu versi aku sih, satu, kita harus bisa berkomunikasi yang baik gitu, karena ketika kita menjadi satu tim itu artinya kita adalah satu tubuh, anggap aja kayak gitu ya. Jadi tujuan kita, visi misi kita itu udah harus sama. Nah itu bisa dibangun dengan komunikasi yang baik gitu. Terus seorang leader juga harus mampu kayak mempelajari, memahami karakter setiap timnya. Maksudnya ini karakter individual dari setiap anggotanya gitu. Nah dari situ kita bisa ngobrol gitu lebih dalam tentang apa sih tujuan dan visi misi kita ada di sini. Terus seorang leader juga harus bisa memberi contoh yang baik gitu ketika mungkin ada trouble di dalam sebuah tim, itu tuh kita yang harus berperan penting gitu di satu tim itu. Dan ketika mungkin ada sesuatu yang memang ketidakberhasilan dalam setiap event kita, karena kan kita divisinya event kan, kita tuh harus bisa saling menguatkan satu sama lain, jadi merangkul ketika ada kegagalan gitu. Satu lagi, leader juga harus bisa mendengarkan masukan dari siapapun itu gitu ya.